nonton Jagro TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue, Cindy Florensin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Apa Jadi nih? ada berita, kalau Menteri-Menteri Pak Jokowi nih kompak banget bales kritikannya Pak Anies. Waduh. Nah, Pak Anies Baswedan nih belum lama ngelontarin kritikan gitu ke pemerintah soal ya subsidi kendaraan listrik gitu. Nah, menurut beliau nih, Gra, jadi subsidi mobil listrik ini katanya bukan solusi yang tepat buat nanganin polusi udara. Terus nih katanya juga justru nambah macet gitu. Jadi katanya juga nih pemilik mobil listrik tuh bukan yang butuh subsidi gitu katanya. Jadi kayak kalangan menengah ke atas gitu. Wah, terus gimana tuh? Jadi nih, Gra, menurut Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang Kartasasmita ini bilang subsidi mobil listrik ini ya jangan dilihat dari satu sisi aja gitu loh. Beliau juga bilang nih, Gra, katanya kalau dengan adanya industri mobil listrik ini nih sebenarnya bisa ngebuka banyak lapangan pekerjaan baru gitu Wah, loh. iya Ditambah lagi nih, katanya juga bisa manfaatin hilirisasi nikel yang sekarang lagi dilakuin sama pemerintah. Jadi banyak sebenarnya manfaatnya. Berarti gitu. itu terobosan baru nih buat masa depan ya nggak sih? Setuju, bener banget nih, Gra. Terus nih juga katanya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, si Pak Luhut Binsar Panjaitan nih bilang, mana nih yang ngekritik soal mobil listrik, suruh langsung ngadep ke beliau gitu, biar dikasih tahu kalau yang dipikirin ini nggak bener gitu. Infonya nih, emang ada pemberian subsidi mobil listrik nih udah dilakuin lewat subsidi yang komprehensif gitu. Sekarang tuh hampir seluruh dunia loh ngelakuin si subsidi mobil listrik ini gitu. Iya bener banget. Lagian kebijakan mobil listrik itu kan nggak asal diterapin aja kan. Ini pasti udah ada studi komprehensifnya lah gitu. Bahkan berbagai negara di dunia juga ya tadi lu bilang udah pakai mobil listrik. Jadi ya sebenarnya Indonesia nggak ngelawan arus gitu. Ya ngikutin perkembangan zaman lah. Lagian juga subsidi mobil listrik ini kan ya udah ada di beberapa negara tuh. Salah satunya di Kanada setahu gue. Lagian aneh juga sih Pak Anies ya, maksudnya dia ngekritik insentif mobil listrik, tapi tau nggak sih pas masih ngejabat jadi gubernur DKI ini, ternyata dia ini ada beberapa kebijakan yang ngedukung pemberian insentif buat kendaraan listrik gitu. Jadi kayak bumerang. Nah itu tuh istilahnya tercantum di Pergub nomor 3 tahun 2020, Gra, soal insentif pajak bea balik nama kendaraan bermotor atas kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan gitu. Dan terus nih, Gra, dia tuh ternyata juga sengaja gitu ngubah ketentuan di pasal yang ngatur jenis-jenis kendaraannya. Nah, selain kendaraan yang emang udah diatur seperti kendaraan ambulan dan pemadam kebakaran, nah ada lagi nih tambahan yang ditambahin sama dia, itu kendaraan listrik gitu. Jadi diedit lah istilahnya pasal-pasalnya itu. Gimana sih, nggak konsisten banget deh jadi orang. Lagian ya nih ya, kata Pak Agus, pembangunan industri electric vehicle atau EV di Indonesia ini ya ada dampak positifnya kok. Positif, karena kan EV ini kan dasarnya kan buat ini ya, ngurangin emisi. Nah, sebagai komunitas global, kita tuh punya komitmen gitu kan, kayak zero emisi tuh buat 2026. Ya ini pengembangan mobil listrik ini juga jadi salah satu ini nggak sih, bagian dari ngurangin emisi gitu. Makanya, terobosan masa depan. Iya, setuju banget. Lagian kalau emang mau ngomongin masalah macet ya, istilahnya kan emang mobil biasa kagak macet gitu, ini kan. Makanya lagian pemerintah nih juga punya alasan, Gra. Kenapa industri mobil listrik ini dikembangin? Ya, karena dengan program ini nih diharapkan bisa menjawab isu ekonomi gitu, gegara tingginya subsidi buat bahan bakar minyak alias si BBM ini. Dan juga dampak negatif ke lingkungannya gitu. Selain kan konsep pemerintah nih juga sebenarnya gimana caranya biar pemerintah bisa ngembangin transportasi yang berkelanjutan. Jadi ya hadirlah si mobil listrik ini. Bener-bener. Istilahnya pemerintah nggak bakal nggak bakal nerapin suatu kebijakan ya asal-asalan gitu. Kalau belum ada studinya gitu. Setuju. Padahal kan dia sebelumnya nih si Bapak Anies ini kan muji kinerja Pak Jokowi tuh ya, soal jalan tol itu kan. Sekarang malah kritik soal kebijakan mobil listrik. Aduh ya lah Pak, kalau nggak ikhlas muji bilang gitu, jangan inkonsisten nggak jelas gitu, kritik aja. Selain dia masih ngawur, mana pas pidato tuh dia kayak bawa-bawa nama Jakarta gitu. Nah, kayak berhasil aja gitu mimpin. Mangkrak. Aduh, berat. Aduh. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Ada berita kalau bos pabrik di Cikarang ngajak buruh wanita buat staycation biar kontrak kerjanya diperpanjang. Kalau kata nyokap gue nih, ini tuh kayak udah lama gitu, dari zaman dia. Tapi ya udah dinormalisasiin gitu. Kayak gila kan, udah lama banget. Emak gue nih lahir 74.
Anjir, sampai udah zaman lama banget ya. sekarang. Iya, Maksudnya makanya. selama itu tuh jadi suatu hal yang normal gitu nggak sih? Padahal kan jatuhnya pencabulan gitu loh. Dan Bener. nggak pantas banget gitu loh. Aduh, parah. Iya, lagi-lagi ya masalah uang sih. Ya, Kan lagi-lagi. ya gaji UMR di Cikarang kan lumayan ya tinggi, kalau nggak salah tuh ya 5,1 gitu. Oh, Jadi tinggi ya nggak banget. heran kalau banyak yang mau kerja di daerah situ kan. Iya Nah, sih, benar. ya udah akhirnya viral lah, dimanfaatin lah itu sama bos-bos yang hidung melang itu. Ya gitu. Jadi kayak dia kalau mau perpanjang kontrak itu harus staycation gitu. Ya gimana ya, praktik ini tuh udah lama gitu, tapi dinormalisasiin. Jadi Dia udah aduh. dianggap lumrah aja gitu loh. Harusnya yang kayak gini-gini nih nggak boleh lagi nggak sih? Dan sebenarnya juga nih kalau menurut gua pribadi ya, karena ada relasi kuasa nggak sih antara manajernya ini sama si para buruh wanitanya ini. Makanya mereka nih ngamar sebenarnya di bawah ancaman gitu loh. Jadi staycation tapi kayak diancam gitu loh di bawah relasi kuasa. Tapi memang buat ngebuktiin kalau pihak si cewek memang korban tuh nggak gampang sih. Iya, susah gampang. Jadi soalnya ya stigma orang-orang tuh pada yang kayak, udahlah palingan lu juga mau. Iya. Palingan juga ini apa sih namanya, ya lu juga ngambil untungnya kan, bla bla Nikmatin bla lu, bla, kan dapat duitnya. gitu. Bener. Padahal kan kita nggak tahu ya apakah pas dilakukan itu di videoin buat diancam atau gimana gitu. Ya banyak kemungkinan juga kan. Iya bener, kayak jadi senjata nggak sih lo kalau misalnya ngadu nih gue viralin nih. Gitu. Ya bener yang lo bilang sih, istilahnya banyak kemungkinan juga gitu. Selain karena stigma yang tadi lo sebutin itu tuh, yang banyak buruh perempuan yang nggak berani speak up juga gara-gara nggak ada pihak yang mengadvokasi mereka gitu loh. Dan sebenarnya emang pelecehan model gini banyak banget menimpa para pekerja perempuan gitu yang especially dia kerjanya di industri gitu. Misalnya kayak industri tekstil nih, garment, sepatu, makanan minuman, elektronik, komponen elektronik, dan ya beberapa sektor industri gitu kayak misalnya jasa, bahkan sampai supermarket dan penjaga tol itu juga kena gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan kerah putih nih kayak operator, aplikator juga kena gitu. Makanya hampir bener-bener semua bagian gitu loh. Iya, anjir parah banget ya. Padahal kan mereka niatnya tuh kan cari duit ya. Setuju. Bukannya ya buat kebutuhan sehari-hari, bukannya gitu-gitu, malah ya dilecehin kayak gitu. Bahkan nih Sin ya, yang gue baca di berita-berita, ternyata aksi pelecehan yang berkedok staycation tadi itu nggak cuma ada di Cikarang doang. Kalau yang gue baca tuh ada di kota-kota besar, kayak misalnya Sidoarjo, Makassar, kota-kota besar lah. Banyak, gitu. Bener-bener kayak praktek biadab ini tuh udah meluas kemana-mana. Asli sih, mana ternyata bentuk pelecehan yang nimpa buruh itu ya, kedoknya ini lagi nggak cuma staycation doang, apa segala macam. Nggak cuma itu doang gitu. Apa aja tuh? Ada scene pelecehan verbal gitu. Jadi dia kayak diintimidasi pakai ucapan-ucapan, disiulin, dirayu gitu, digoda-goda secara seksual gitu. Ya terus juga ada ajakan buat sekedar nemenin, udah nemenin aja gitu. Kayak misalnya minta temenin makan, jalan-jalan. Nah, masuknya udah ke pelecehan itu kalau kayak gitu. Ntar makan kemana? Makan kemana berakhir kemana? Iya, kan kita nggak tahu Nah, gini nih Gra yang sebenarnya bahaya gitu. Tapi sih katanya nih untungnya si pelaku yang seorang manajer ini udah berhasil ditangkap gitu kan. Dan pihak kepolisian ini juga minta para korban gitu buat terus speak up lah, buat bukti-bukti juga gitu biar lengkap. Bener. Kan. Nah, ya semoga ya makin banyak lah yang speak up ya. Kayak ya gak ada lagi nih yang apa sih kena kasus-kasus pelecehan kayak gini gitu. Soalnya kan kasihan ya, maksudnya walaupun dia sandwich generation nih, tapi menurut gue kalau udah kayak gitu mending keluar, rezeki nggak kemana kok, nggak usah kemakan ancam-ancaman gitu, udah keluar aja. Ya maksudnya daripada elunya sendiri yang kena gitu, jadi korban selanjutnya, mending udah deh buat diri lo sendiri, kan mungkin istilahnya masih banyak gitu lapangan kerjaan yang lain kan. Iya, pasti kalau emang niatnya kerja, terus juga ya pasti bakal ada jalannya lah. Jangan kemakan kayak, lo perpanjang kontrak tapi harus ngamar sama gue. Iya kan? Nggak usah, ngapain gitu loh. Iya, lo masih punya banyak pengalaman, bisa kirim CV gitu. Rezeki Tuhan yang ngatur. Betul. Tuhan yang mana? Tuhan mana aja. Oke, Sin, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Coklat TV ya. Nah, komentar pertama dari AR Silayan di video Logika Ade Armando yang judulnya, ketika pendukung PDIP meracau karena partainya dikritik soal Ganjar. Komentarnya gini nih, pemaparan Ade Armando dalam menyoroti berbagai masalah menurut saya selalu logis atau masuk akal. Kritik-kritik Ade Armando perlu mendapat perhatian karena beliau tulus tanpa ada kebencian. Iyalah, kalau misal soal Bang Ade sih gue suka banget ya cara dia ya apa sih namanya ngenotisi Alif ini nih gitu sama
ya tutur katanya juga baik, santun gitu kan, adem. Ya kayak Alif, ayo gunakan akal sehat. Nah, gimana nih kalau kayaknya ada yang mau ngomong nih. Ya, bener banget nih, gue setuju banget. Karena kan Bang Ade ini dia tujuannya selalu memperjuangkan kebenaran gitu kan. Dan selalu menyorot masalah nih berdasarkan fakta. Jadi no kaleng-kaleng gitu ya guys. Jadi ya no tipu-tipu lah. Cuman ya bahasanya tadi yang lu bilang tetap sopan, masuk akal gitu. Logis lah istilahnya. Lanjut. Oke, Gra, komentar selanjutnya nih dari RJ Romeo di video Shelter CSO yang judulnya gara-gara netizen, aksi preman gadungan itu terbongkar. Komentarnya gini nih, mari netizen yang budiman kita viralkan orang bernama David ini. Jangan-jangan nanti seperti bapaknya si Mario, punya orang-orang yang berkuasa untuk menindas orang lain. Waduh. Ya emang kadang tuh orang kalau udah punya harta sama tahta kayak bisa senang jidat aja nggak sih memperlakukan orang lain gitu. Ya gue bersyukur banget sih istilahnya ada di zaman dimana istilahnya segala sesuatu dipermudah gitu. Iya, benar-benar. Istilahnya kalau lu bertingkah aja kayak langsung cekrek dan langsung videoin aja, upload dah kelar hidup lu, istilahnya langsung viral gitu. Bener. Istilahnya kayak kasarnya mau lu punya backingan, kayak gak bakal bisa bersaing lah, udah kalah sama kekuatan netizen. Udah gak berguna itu jabatannya, udah bye banget. Yang ada malah kena semua. Iya, kena sampai ke keluarga-keluarganya, sampai di-doxing. Di-doxing. Aduh, lanjut gak? Komentar selanjutnya dari Asal Ngomong di video Fatwa Guntur Romli yang judulnya maksudnya cari muka, buntutnya Anies tetap kritik Jokowi. Komentarnya gini nih, mantap analisanya, bukan fitnah tapi itu kenyataan tentang Anies sih, rekam jejaknya hanya DP 0% alias kertas kosong hasil kerjanya. Nah, ini sebenarnya sarkas sih, ya ibarat ngeritik kinerja orang tapi kinerja sendiri belum benar. Ya jadinya bingung gitu. Gimana ya? Kayak gue ada baca di salah satu komentar juga gitu di bawah, ada yang bilang, Anies tuh tenggelam di angan-angannya sendiri, merasa udah presiden, padahal ya capres pun belum gitu. Itu ada tuh komentarnya kayak gitu, coba kalian cari aja. Gimana menurut kalian? Coba gimana? Komen. Lanjut. Kritikan Bapak Anies. Benar. Oke, komentar selanjutnya nih, Gra, dari Edoti di Kupas Berita yang judulnya, nah loh, akhirnya Rayhana Kadinkes Lampung diperiksa KPK. Komentarnya gini nih, apakah pejabat nggak boleh kaya? Kan bisa aja dia dapat warisan dari ortunya atau suaminya. Atau istrinya punya usaha yang besar dan sukses. Masalahnya nggak usah pamer-pamer lah. Dan jangan membuat kecemburuan sosial. Dan yang paling penting, bekerja dengan jujur, sesuai aturan, dan jangan korupsi. Silakan saja kaya raya, syukur-syukur jadi dermawan membantu yang kekurangan. Itu setuju banget sih. Asli sih kayak bener banget gitu. Maksud gue, ya lu nggak salah gitu kayak sebagai seorang pejabat. Bener-bener yang kaya raya, cuman bisa nggak sih nggak usah flexing gitu loh. Even istilahnya itu dari warisan atau usaha lo, kayak kan seorang pejabat nih yang dilihat sama masyarakat bukan seberapa kaya lu, tapi seberapa besar kontribusi yang udah lu bangun buat daerah lu gitu, kinerja lu juga. Dan dari situ masyarakat bakal respect deh, percaya sama gue, bakal respect sama lu bukan karena kekayaan yang lu punya, tapi kontribusi lu buat negeri gitu. Anjay. Itu baru pejabat. Itu baru pejabat yang bener kayak begitu. Oke, mungkin itu aja nih beberapa komentar menarik yang ada di channel Cokro TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Bye-bye!